Okay, so hey guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! Oke, jadi hari ini aku akan bikin video, tapi bukan video maksiat atau video mari diskusi singkat. Karena kan biasanya kalau untuk video maksiat itu aku berdua sama Dika. Nah, biasanya kita itu cari informasi, cari bahan, cari materi dari mana aja, terus kita diskusiin dan kita sharing ke kalian kan. Nah, tapi untuk video kali ini aku nggak bikin video maksiat karena nggak ada Dikanya. Jadi, tapi tetap aku akan bikin video yang bakalan nge-share sesuatu, ngasih kalian informasi tentang salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia. Sebelum aku ngejelasin ke sana, aku pengen minta maaf dulu sama teman-teman semua karena beberapa bulan ini kita nggak sempat bikin video maksiat. Jadi aku sama Dika sejak 2017 kemarin, masuk tahun 2017, udah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di kantor. Jadi kita semacam kayak belum ketemu waktu yang pas aja gitu bikin video maksiat. Tapi sesegera mungkin insya Allah kita akan bikin video maksiat lagi. Sebelum ngejelasin ke salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia, aku akan ngejelasin prolog singkat dulu nih. Jadi kan aku lulus dari SMA itu tahun 2010. Nah, di tahun 2010 juga aku melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, aku kuliah selama 4 tahun, jadinya lulus itu bulan Oktober tahun 2014 dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian di Desember 2014 aku langsung diangkat sebagai salah satu calon pegawai negeri sipil yang akan bekerja di BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, kok bisa cepat sih lulusnya Oktober 2014 terus di Desember 2014 di tahun yang sama itu juga langsung diangkat sebagai CPNS. Nah, alasannya adalah karena setelah lulus dari SMA tahun 2010, aku melanjutkan kuliah aku di salah satu PTK atau perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia yang bahkan aku share ke kalian, yaitu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi apa sih sebenarnya STIS itu? Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu STIS. So, bagi kalian yang belum tahu apa itu STIS, let's check this video.
STS itu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Perguruan Tinggi Kedinasan Non-Militer, mencetak insan statistik penopang data bangsa. Kuliah di SS itu bebas biaya. Dapat tunjangan ikatan dinas. Bertemu dengan teman-teman dari seluruh Nusantara. Langsung kerja di BPS. Nah, itu dia tadi video tentang sekilas STIS. Apa sih STIS itu? Tadi udah dilihat videonya sekilas. Aku akan share ke kalian tentang apa sih STIS itu, kenapa harus kuliah di STIS, dan gimana sih kuliah di STIS. So, langsung aja kita mulai di awal. Yang pertama adalah aku mau ngejelasin tentang apa sih STIS itu. Nah, jadi STIS adalah salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia yang bernaung di bawah BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, yang dipelajari di STIS ya sesuai dengan namanya. Apa saja hal-hal yang terkait dengan ilmu statistik. Untuk STIS itu sendiri udah berdiri tahun 1958 dan sampai saat ini STIS itu sudah melahirkan 58 angkatan. Dulu namanya bukan STIS tapi AIS atau Akademi Ilmu Statistik. Alamatnya di mana sih? STIS itu alamatnya di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 64C Jakarta Timur. Nah, tadi kan aku bilang STIS itu bernaung di salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia yaitu BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, sebenarnya BPS itu apa sih? Terus kegiatannya ngapain aja? Jadi BPS atau Badan Pusat Statistik itu adalah salah satu lembaga pemerintahan non-departemen yang berperan aktif terhadap seluruh kegiatan perstatistikan Indonesia. Nah, kegiatan-kegiatan dari BPS itu contohnya ya sensus, kemudian survei, terus dari hasil sensus dan survei itu juga BPS akan menerbitkan beberapa publikasi yang nantinya bisa dipakai siapa aja. Bisa untuk penyebaran informasi kah, atau mungkin untuk evaluasi kegiatan kah, atau mungkin juga untuk melakukan perencanaan atau pengambilan keputusan. Kenapa harus kuliah di STIS? Yang pertama adalah kuliahnya gratis. Which is kalian gak akan ngeluarin biaya apapun untuk pendidikan kalian selama 4 tahun. Karena seluruhnya biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kuliah kalian benar-benar gratis, tidak mengeluarkan apapun selama 4 tahun kuliah. Selain kuliahnya gratis, kalian justru akan mendapatkan TID atau tunjangan ikatan dinas selama kalian kuliah di STIS. Nah, per bulannya itu sekarang 1 juta rupiah. Dulu waktu aku kuliah, setiap bulannya dapat Rp850.000 ditransfer via rekening. Nah, kalau sekarang tunjangan ikatan dinasnya naik jadi 1 juta rupiah per bulan. Lumayan kan? Kalian kuliah gratis tapi kalian malah mendapatkan tunjangan setiap bulannya. So, ayo masuk STIS. Yang ketiga adalah jaminan PNS. Nah, karena STIS itu merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan BPS, maka setelah lulus nanti kalian sudah terjamin akan menjadi salah seorang pegawai negeri sipil di bawah naungan BPS juga. Jadi kalian kuliah 4 tahun, setelah lulus kalian akan mendapatkan jaminan untuk langsung diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Yang keempat adalah kalian bakalan punya teman banyak dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kalian akan punya semua teman itu. Yang kelima adalah pakaian dinas akademik. Jadi setiap ada kegiatan kampus, baik itu perkuliahan, baik itu seminar, kuliah umum, ataupun kegiatan lainnya yang mengharuskan kalian datang ke kampus, maka kalian wajib menggunakan yang namanya seragam pakaian dinas akademik atau PDA. Keuntungan pakai pakaian dinas akademik itu adalah kan misalnya nih kuliah Senin sampai Jumat, kalian itu nggak perlu beli-beli baju, kalian nggak perlu mix and matchin baju, karena ya kegiatan di kampus kalian harus pakai pakaian dinas akademik. Jadi ya pengeluaran kalian untuk beli baju baru selama kuliah ya akan sangat hemat sekali, karena setiap harinya yang kalian pakai adalah pakaian dinas akademik tersebut. Jadi lumayan lah, duit untuk beli bajunya bisa dipakai buat yang lain-lain kan. Yang keenam adalah pendidikan non-militer. Jadi STIS itu walaupun sekolah kedinasan, tapi di dalamnya pendidikan yang diberikan itu adalah pendidikan yang non-militer. Setelah lulus dari STIS, kalian akan ditempatkan di kantor Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia. Jadi kalian akan tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Tapi nggak usah takut, karena di setiap BPS itu pasti ada alumni STIS-nya. Which is mereka juga dulu kuliah di Jakarta dan merantau, kemudian kalian juga ke Jakarta terus merantau, tapi di penempatan nanti yang kalian temui adalah alumni-alumni STIS juga. Jadi banyak keluarga STIS di seluruh Indonesia. Tadi kan terkait sekilas tentang STIS dan BPS. Di sini aku bakal ngejelasin lagi terkait dengan program-program perkuliahan di STIS itu seperti apa aja sih. Jadi program di STIS itu program studinya itu ada 2, yaitu program D3 dan program D4. Untuk program D3 itu khusus jurusan statistika. Nah, kalau untuk program D4 itu ada 2 jurusan, yaitu statistika dan komputasi statistik. Kemudian untuk statistika sendiri ada 2 peminatan, yaitu statistika ekonomi dan statistika sosial kependudukan. Dulu aku waktu kuliah di STIS itu ngambilnya D4 yang jurusan statistika peminatan sosial dan kependudukan. Untuk jalur masuk di STIS itu ada 2, yaitu ikatan dinas dan tugas belajar. Nah, kalau untuk jalur tugas belajar ini biasanya mereka adalah pegawai negeri sipil yang dikirimkan dari masing-masing instansi untuk kuliah D3 atau D4 di STIS. Nah, kalau untuk teman-teman yang misalnya fresh graduate dari SMA baru lulus, jalur yang bisa kalian ikuti adalah jalur ikatan dinas. Nah, persyaratan umum untuk jalur ikatan dinas, yang pertama kalian harus sehat jasmani dan rohani. Tapi kalian nggak perlu khawatir tentang tinggi badan kalian nggak perlu khawatir dengan berat badan kalian, karena seberapa tinggi pun badan kalian, seberapa berat pun badan kalian, itu tidak akan mempengaruhi masuk STIS. Yang jelas, kalian cukup sehat jasmani dan rohani. Yang kedua adalah tentunya bebas dari narkoba. Yang ketiga, tidak buta warna. Ya, tidak buta warna. Tapi kalau mata kalian minus, mata kalian plus, kalian pakai kacamata, itu nggak masalah. Yang penting kuncinya adalah kalian tidak buta warna. Yang keempat tentunya pasti mematuhi tata tertib yang ada di STIS. Ya, itu aja sih untuk persyaratan masuk STIS. Itu tadi kan persyaratan umum. Nah, untuk persyaratan khusus untuk program D4 itu adalah diperuntukkan bagi siswa-siswi yang dulunya di SMA-nya adalah jurusan IPA. Jadi kalau kalian di jurusan IPA nih SMA-nya, kalian bisa coba untuk program yang D4. Nah, kalau untuk yang D3 itu diperuntukkan untuk jurusan IPA maupun jurusan IPS waktu di SMA-nya. Jadi untuk IPS ya hanya bisa mendaftar di program studi D3. Tapi kalau untuk jurusan IPA, kalian bisa mendaftar di program studi D4 atau program studi D3. Untuk nilainya sendiri, yang dilihat pada saat pertama kali masuk STIS adalah nilai rapot semester 5 atau nilai rapot kelas 12 semester ganjil. Itu untuk matematika dan bahasa Inggris minimal 7,00. Jadi kalau misalnya di semester 5 SMA kalian ini nilainya cukup untuk matematika dan bahasa Inggris minimal 7,00, maka kalian bisa coba buat masuk STIS. Nah, untuk lulusan IPS, itu kan tadi aku bilang lulusan IPS bisa coba di program D3, tapi tidak seluruh wilayah Indonesia membuka program D3 untuk lulusan IPS. Nah, untuk lulusan IPS sendiri, yang program D3 yang bisa mendaftar itu hanya di wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Jadi wilayah-wilayah itu aja yang bisa mendaftar program D3. Mungkin nanti kedepannya seluruh wilayah Indonesia udah bisa buat ikut program D3 untuk jurusan IPS-nya. Tapi ini mungkin masih bertahap seperti itu. Nah, untuk persyaratan ikatan dinas, yang pertama adalah per 1 Oktober 2017 usia kalian itu maksimal 22 tahun. Jadi tanggal 1 Oktober 2017 nanti usia maksimal kalian calon mahasiswa STIS atau pendaftar STIS itu maksimal 22 tahun. Nah, kalau misalnya di 1 Oktober 2017 itu umur kalian sudah 23 tahun, mohon maaf kalian belum bisa daftar STIS. Tapi kalau misalnya usianya masih 22 tahun, kalian masih bisa kok buat daftar di STIS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian bersedia menandatangani yang namanya SPID atau Surat Perjanjian Ikatan Dinas. Kemudian otomatis karena ini adalah salah satu sekolah kedinasan yang dinaungi oleh sebuah instansi, maka kalian nggak boleh terkait atau tidak boleh terikat dengan instansi lain. Kemudian statusnya kalian adalah belum menikah, dan menikahnya itu nanti setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil di BPS. Terus persyaratan yang paling utama adalah kalian bersedia ditempatkan untuk di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Nah,
Untuk alur pendaftaran, sebenarnya video ini sudah sangat terlambat sih kalau menurut aku, karena pendaftaran untuk seluruh perguruan tinggi kedinasan itu udah dibuka tanggal 9 kemarin. Jadi pembukaan pendaftaran itu dari tanggal 9 Maret sampai 31 Maret 2017. Jadi kalian udah bisa daftar nih sebenarnya dari sekarang sampai tanggal 31 Maret. Jangan sampai terlambat. Nah, yang kalian harus lakukan adalah pendaftaran online. Untuk tahun ini kalian harus mendaftar di 2 website. Yang pertama itu di www.panselnas.id, atau nanti linknya akan aku share di description box. Kalian harus daftar dulu di Panselnas. Nah, untuk tahun ajaran saat ini itu tahun ajaran 2017-2018, sekolah kedinasan yang buka itu ada sebanyak 8 sekolah. Jadi ada 8 sekolah kedinasan yang bisa kalian daftar. Tapi kalian hanya bisa daftar 1 dari 8 itu. Kalau misalnya kalian mendaftar di sekolah kedinasan yang lebih dari 1, maka secara otomatis kalian akan gugur atau didiskualifikasi dari tim Panselnas. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk STIS, kalian permantap kalian cuma daftar, dan pastikan kalian cuma daftar di STIS aja. Jadi yang pertama kalian masuk dulu ke websitenya Panselnas, nanti aku share linknya di description box. Terus setelah daftar dari Panselnas, kalian daftar ke websitenya STIS, yaitu www.stis.ac.id. Nanti linknya juga aku akan share di description box. Terus habis daftar online, yang akan kalian lakukan selanjutnya adalah pembayaran melalui ATM atau teller. Nah, tellernya ini bisa Bank BRI atau Bank Mandiri. Untuk pendaftaran tahun ini dikenakan biaya sebesar Rp300.000. Nah, setelah kalian daftar melalui website, terus kalian udah bayar, maka yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah masuk lagi ke website STIS dan mencetak KTP UN atau kartu tanda peserta ujian masuk. Habis itu ya kalian ikut USM, ujian saringan masuk STIS. Ujiannya itu tahap 1 dilakukan pada tanggal 6 Mei 2017. Kalau nggak salah tanggal 6 Mei sih. Nah, yang selanjutnya bakal aku jelasin adalah terkait dengan beberapa tahapan untuk tes STIS. Nah, tes Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sendiri itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tes tahap 1. Tes tahap 1 itu adalah tes tertulis untuk pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Terus, untuk tes tahap 2 itu adalah tes kemampuan dasar atau TKD. Nah, tes TKD ini atau tes kemampuan dasar ini biasanya dilakukan bagi mereka yang ingin mendaftar calon PNS atau calon pegawai negeri sipil. Nah, bagi kalian yang akan mendaftar di STIS, tes ini akan dilakukan di ujian tahap kedua, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tes psikotes. Untuk tes psikotes sih, selama kalian baik-baik aja, selama kalian mengerjakannya dengan tenang dan tidak panik, saya yakin semua pasti bisa ngerjain tes psikotesnya. Nah, yang terakhir adalah tes kesehatan. Seperti di awal tadi, selama kalian tidak buta warna, selama kalian sehat jasmani rohani, selama kalian tidak pernah menggunakan narkoba, maka insya Allah untuk tes kesehatan kalian juga pasti bisa lolos. Seperti itu sih. Nah, kan tadi di STIS itu untuk ujian saringan masuknya ada 4 tahap. Ujian 4 tahap ini sendiri sistemnya adalah sistem gugur. Jadi tes tahap 1, ketika kalian lolos tes tahap 1, baru kalian lanjut ke tahap 2. Lulus tahap 2 lanjut ke tahap 3. Lulus tahap 3 lanjut ke tahap 4. Nah, kalau misalnya kalian di tes tahap 1 tidak lulus, maka kalian sudah tidak bisa ikut di tes tahap 2, 3, dan 4. Seperti itu. Jadi untuk tahapan masuk STIS itu ada sistem gugurnya di masing-masing tahap. Tapi tidak perlu khawatir, selama kalian niat, selama kalian berusaha giat untuk masuk STIS, insya Allah semuanya akan dipermudah. Amin. Itu dia tadi sekilas info tentang STIS. Nanti untuk info selengkapnya, kalau misalnya dari video ini masih ada yang kurang, kalian bisa coba kunjungi websitenya STIS di www.stis.ac.id, atau kalian bisa juga lihat di Facebooknya STIS. Kalian search aja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik dalam kurung official, atau kalian misalnya kalau mau tanya-tanya tentang STIS bisa juga lewat Twitter @stisjkt. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian seputar STIS akan langsung dijawab sama admin Twitternya. Nanti untuk info selengkapnya akan aku taruh di description box deh. Gitu. Jadi bagi kalian nih yang pengen banget masuk STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik,
Bisa dari sekarang kalian coba daftar, karena pendaftarannya udah dibuka dari tanggal 9 Maret kemarin. Jadi untuk hari ini pun masih dibuka sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 nanti. Kalian langsung aja daftar di 2 website tadi secara online. Kalian masuk dulu ke Panselnas, kemudian habis itu kalian masuk ke websitenya STIS untuk pendaftaran. Nah, terus karena ini pendaftarannya ditutup tanggal 31 Maret, lalu ujian tahap satunya itu tanggal 6 Mei 2017. Nah, itu kan masih ada spare waktu beberapa bulan ya. Kalian bisa manfaatkan untuk belajar giat untuk tes tahap satunya. Jadi kalian bisa belajar matematika dan bahasa Inggris lebih giat lagi agar di tes tahap 1 kalian bisa lolos untuk lanjut ke tes tahap 2. Sukses! Thank you so much for watching. If you have any suggestions for my next video, please comment down below. Don't forget to give a thumbs up for this video, share this video to your friends, and don't forget to subscribe this channel. Thank you so much for watching. Happy watching and have a nice day. Last but not least, ayo masuk STIS.